Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 19 September 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sejatinya setiap kita
adalah orang-orang berdosa dan tidak layak di hadapan Allah. Itu adalah utang yang tidak akan pernah kita bayar. Utang yang tidak akan pernah terbayarkan. Tetapi Allah dalam kerahimannya membayar lunas semua utang dosa kita dalam diri putranya yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus. Karenanya, mari kita selalu bersyukur atas anugerah yang luar biasa ini dalam hidup kita. Mari kita bersyukur atas iman kita akan Allah yang sungguh luar biasa, yang sungguh mengasihi dan mencintai setiap kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop yang kita dengar bersama hari ini, melalui kisah seorang perempuan berdosa dan melalui perumpamaan orang yang dihapuskan utangnya, Yesus hendak menegaskan sekali lagi akan kasih dan kemurahan Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Ketika seorang wanita yang hidup dalam dosa mengetahui bahwa Yesus sedang makan di rumah Simon, seorang Farisi, ia pun pergi ke sana dan berlutut di belakang Yesus dekat kakinya sambil menangis. Orang Farisi menjuluki wanita itu seorang berdosa, tetapi Yesus menerimanya dengan penuh kasih. Dia berbicara dengan lembut kepada wanita itu dan meyakinkan dia bahwa dosa-dosanya telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus sungguh mengasihi dan mencintai orang-orang yang tidak sempurna, termasuk kamu dan saya. Karenanya, mari kita harus dengan rendah hati datang ke hadirat Tuhan, ke hadapan Tuhan, seperti perempuan yang berdosa, memohon ampun atas segala salah dan dosa-dosa kita. Pernyataan kasih Tuhan yang terbesar bagi kita adalah Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang-orang yang selalu menerima kasih dan kebaikan Tuhan, yang selalu mengalami kerahiman Tuhan di dalam hidup kita, kiranya kita juga harus berusaha menjadi saluran kasih-Nya kepada orang-orang yang tidak sempurna di sekitar kita. Kita harus sanggup mengasihi sehingga mereka pun tahu bahwa mereka dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, walaupun mereka tidak sempurna. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.